Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Sehat ya semua. Kita ketemu di mata kuliah pemrograman web 2. Nah, dari pemrograman web 2 ini nanti teman-teman akan ditemani, dibantu, dibimbing oleh saya sendiri sebagai dosen pengampunya. Nama saya mungkin masih ada beberapa yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Riyad Sahara. Biasa dipanggil Riyad dan saya salah satu dosen tetap di Prodi PJJ Informatika Unsia ya. Walaupun memang jarang muncul ya. Oke, kurang lebih selama satu semester ke depan teman-teman akan bersama saya. Kita akan ngebahas seluk-beluk atau materi-materi apa aja yang akan ada atau disampaikan dan kita bahas bareng-bareng di mata kuliah pemrograman web 2 ini. Jadi teman-teman sudah disuguhkan di LMS, di kelasnya, yang nama kelasnya pemrograman web 2. Ada sesi satu yang sudah bisa diakses, di mana di sesi satu itu materinya adalah pengantar pemrograman PHP. Nah, kalau teman-teman akses LMS, memang RPS-nya belum ditampilkan ya, karena RPS-nya sedang diperbarui, jadi belum bisa ditampilkan. Nah, semua informasi apa aja yang nanti akan dipelajari selama kurang lebih satu semester ke depan dalam mata kuliah pemrograman web 2 itu, teman-teman bisa melihat di deskripsi perkuliahannya atau deskripsi mata kuliahnya. Di situ dijelaskan Hmm. untuk pemrograman web 2 ini nanti kita akan harapkan teman-teman dengan cara kita memberikan penguasaan kepada mahasiswa mengenai pemrograman dengan bahasa pemrogramannya adalah HTML, JavaScript, PHP atau PHP, dan dengan satu framework Itu coba web dulu. yang nama frameworknya adalah Code Igniter atau CI ya, yang lebih familiar kita sebut dengan CI. Kalau misalkan Hmm. ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak Laravel? Maunya Laravel ya, tapi nanti pelan-pelan. Karena mungkin untuk teman-teman, beberapa teman-teman yang sudah familiar dengan pemrograman web, khususnya dengan PHP atau dengan framework-framework tertentu, framework yang kekinian seperti Laravel dan lain-lainnya, pengennya langsung Laravel. Tapi untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin baru pertama ini belajar pemrograman web dengan client-side server, dengan bahasanya PHP, kalau kita berikan Laravel agak terlalu berat ya. Jadi kita mulai dengan yang simple, yang foundationnya kira-kira kuat untuk melanjutkan ke teknologi lainnya atau tools yang lainnya dengan framework yang lainnya. Di CI ini kita nanti lebih fokus ke MVC-nya, terus bagaimana routingnya, segala macamnya. Sebenarnya intinya pengen fokus ke OOP-nya. Jadi Object Oriented Programming-nya. Nah, di CI itu lumayan untuk OOP-nya. Jadi kita masih pakai framework-nya CI dulu untuk pemrograman web 2 ini ya. Nah, untuk pertemuannya atau aturan main ya, aturan main perkuliahan biasa ya, yang dijadikan parameter untuk presensi kehadiran tetap masih dalam mode perkuliahan yang asinkron. Sinkron tidak wajib ya, seperti ini juga sinkron tidak wajib, tapi teman-teman yang mau mengikuti sinkron dipersilahkan dan diapresiasi. Karena sinkron ini isinya sebenarnya adalah wadah diskusi, pertemuan secara langsung antara pengajar dan peserta ajar atau pelajar, itu Hmm. teman-teman semua. Nah, di sinkron ini juga kita nggak bicara banyak tentang teori atau isi dari modul yang sudah diberikan. Jadi kalau sudah ada modulnya, modulnya diakses atau dipelajari, disimak, dan di sesi sinkron atau vikon ini waktunya kita untuk berdiskusi atau simulasi secara langsung mengenai praktek-praktek atau apa yang akan kita uji coba dari materi yang dipelajari di modul. Presensi masih normal, minimal teman-teman itu presensi di atas 80%, bobot presensinya 30% dari total nilai akhir yang 100%. Nah, untuk persentase nilai akhirnya, karena tadi presensinya 30%, UTS dan UASnya itu 25%, dan tugas satu plus tugas 2 itu besaran presensinya adalah 20% dari total nilai akhir yang 100%. Nah, itu aja untuk aturan mainnya. Nah, terus untuk materi pembelajarannya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu kita akan ngebahas basic PHP-nya serta segala macam bentuk dari PHP-nya. Oh, sorry, saya belum share modulnya ya. Sebentar. Oke. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini kita bahas PHP sampai dengan extension dan PDO untuk connect basis datanya, mengelola basis data. Basis datanya juga kita pakai bahasanya SQL ya, SQL.
dengan toolsnya PHP Admin. Terus nanti dari pertemuan 8 sampai dengan 15 after UTS, UTS itu di pertemuan ke-7, pertemuan ke-8, jadi pertemuan 9 sampai 15 kita masuk ke dalam framework CI. Terus nanti juga ada modul yang akan di-share, ada beberapa modul yang nanti bisa di-share ke teman-teman yang dari PHP ini ya, dari dunia Ilkom nih dengan pengarangnya Andre Pratama nanti akan di-share. Modul Laravel juga nanti kalau teman-teman butuh akan di-share juga ya, sama modul CI-nya juga nanti akan di-share juga. Nah, untuk tools yang diperlukan apa aja? Yang pertama, kita butuh satu web server. Nah, web servernya ini yang banyak familiar kan pakainya SAM ya, atau XAMPP. Nah, teman-teman diharapkan download XAMPP-nya sesuai dengan spesifikasi perangkatnya. Kalau perangkat yang menggunakan Windows, silakan download yang untuk Windows. Kalau menggunakan Linux, silakan download yang untuk Linux. Jika OS X atau perangkatnya Mac, silakan download untuk yang Mac. Nah, untuk download PHP-nya sendiri, kalau saya menyarankan jangan download yang di depan ini, tapi kita cari yang dari More Download, terus contoh some Windows, kita cari yang terbanyak download nih. Misal yang terbanyak ini versi stabil ya, di 8112, terus ada lagi di 8030 sama 8212. 8212 ini yang paling banyak. Nah, download aja yang installernya ini. Untuk Windows versinya 8212. Silakan diinstal. Tapi kalau nggak ada yang mau dengan installer, mau pakai yang portable aja, teman-teman bisa download yang portable atau zipnya. Ya, tapi saran saya tetap diinstal aja sih. Itu tools yang pertama. Kenapa kita butuh web server? Karena si PHP ini kan jenisnya adalah client side server ya, dan dia butuh sebuah web server atau sebagai kayak engine hosting yang ada di web servernya, simulasinya seperti itu atau konsepnya seperti itu untuk bisa menjalankan file project websitenya. Tidak seperti HTML yang teman-teman sudah dapatkan di semester lalu ya, di semester-semester sebelumnya itu bisa langsung running di browser tanpa ada web servernya. Oke, yang kedua sebuah text editor. Nah, text editor ini teman-teman juga sudah familiar banget dengan yang namanya mungkin VS Code ini ya. Mau pakai VS Code boleh, mau pakai IntelliJ IDE boleh, terus mau pakai Sublime Text boleh, silakan. Yang penting bisa kita gunakan untuk mengedit, mengelola kode PHP, kode bahasa pemrograman web, PHP tadi ya, dan bisa memudahkan teman-teman semua untuk praktek atau eksperimental dari perkuliahannya. Itu aja. Jadi tools utamanya tadi selain web server, text editor, satu lagi adalah browser ya untuk menjalankan si file webnya. Nah, kalau misalkan ada yang nggak mau download softwarenya, pengen online editor, banyak kok online editor dari PHP. Contohnya Web3 School. Nanti, ya, ini juga jadi materi pembelajaran kita ya, jadi source dari materi pembelajaran kita karena banyak contohnya, dokumentasinya lengkap, tutorialnya juga sangat lengkap ya, bagus sekali. Jadi kita juga ngambil materi dari Web3 School ini. Contoh yang nggak pengen install PHP server atau web servernya bisa pakai Web3 School dan di sini ada IDE online-nya. Nah, contoh ada sebuah file PHP dan di sini kita bisa ada hasil runningnya ya. Cuma beda aja memang kalau bukan text editor yang offline yang ada auto completion atau suggestionnya agak ribet aja ngetiknya. Contoh saya tambahin satu baris kayak gini. Oh, nggak ada enternya. Nah, ini kalau kita menggunakan server online atau IDE online, compiler online, salah satu contohnya adalah di Witri School. Terus kalau nggak suka dengan Witri School, banyak ya. IDE PHP online. Nah, ada dari JDoodle bisa, ada yang dari compiler PHP online Programmis bisa, mau yang dari Pasta IO bisa, PHP Sandbox bisa, ada semua. Jadi nggak terbatas ya untuk tools atau sumber daya belajarnya. Ini banyak sekali. Teman-teman bisa manfaatkan yang mana
preferensinya atau lebih sukanya yang mana. Nah, ini contohnya. Ini yang dari programmis. Di programmis juga ada materinya nih. Kalau dari programmis ya. Ada Learn Programming for Free. Kita bisa cari. Nah, ini banyak ya, bukan hanya PHP aja. Nah, itu dia. Python, ada SQL, ada R, ada Java, ada JavaScript, dan lain-lainnya. Ini ada semua. Jadi teman-teman bisa searching, bisa explore lebih lanjut lagi. Terus ini yang dari Paiza.io. Nah, ini sih agak nggak worth it ya. Agak nggak proper kalau yang dari Paizo ini. Karena lama juga, berat juga. Bagusan yang sebelum-sebelumnya. Dari Programmis atau dari si Wetri School atau dari si JDoodle ini. Satu lagi yang dari Sandbox ini ya. Nah, dari Sandbox ini juga apa lumayan cepet lah. Ya, onlinephp.io. Jadi untuk toolsnya ini banyak banget. Yang mana yang mau teman pakai, silahkan. Tergantung preferensinya masing-masing. Mungkin kamu Oke, dari terus nanti untuk ujiannya, tugas dari UTS dan UAS yaitu kita nanti bentuknya mata kuliah ini outputnya adalah project ya. Outputnya sekali lagi adalah project. Jadi untuk ujiannya, untuk UTS dan UAS nanti teman-teman nge-create sebuah website ya, membuat sebuah project website di mana project websitenya itu sudah menggunakan teknologinya PHP dan framework. Ya, frameworknya nanti boleh pakai CI sesuai materi atau mau pakai Laravel atau framework yang lain, Symfony, lain-lain. Bebas, silakan mau pakai framework apapun. Yang penting ada bahasa PHP-nya. Ingat ya, karena kita belajar PHP ya PHP adanya basic language-nya ya, language untuk programming language-nya. Nah, itu aja yang pengantarnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya, Pak. Aman ya. Ya. Sudah familiar semua juga dengan PHP nih. Apalagi saya lihat di sini ya agak familiar-familiar semua nama-namanya ya. Kayak contohnya nih ada Mbak Jovita nih. Hadir, Pak. Wah, suhu. Ada suhu kita ini Mbak Apa? Jovita. Yubi, Pak. Oh, newbie. Ada Mas Asmi juga loh ya. Mas Jeki dan teman-teman yang lainnya ya. Oke, yang baru pertama dengar PHP ada atau semuanya udah familiar dengan PHP? Oke, jadi ini mungkin untuk teman-teman yang baru join. Jadi tools belajar kita tuh yang kita pergunakan alat bantunya ada tiga ya. Yang pertama web server. Nah, web server ini saya juga nggak batasin teman-teman menggunakan SAM ya. Teman-teman mau pakai web server yang lain ya silakan aja. Atau kalau mau pakai yang online ya silakan, nggak masalah. Kayak misalkan mau pakai yang dari GitHub gitu ya, ya silakan aja, boleh aja. Terus mau pakai yang memang ada dari Google silakan, mau dari AWS silakan. Punya web server sendiri dari hosting silakan, boleh ya. Apapun boleh teman-teman gunakan web servernya. Ini jenis-jenis web server apalagi ya? Saya agak lupa. Nah, ini dia. Oke, jadi web servernya boleh pakai apapun. Yang kedua, text editor. Text editor tadi kebetulan saya karena saya pengguna VS Code, jadi saya merekomendasikan VS Code, Visual Studio Code. Tapi kalau ada yang mau pakai yang lain, kayak misalkan mau pakai Sublime Text, silakan yang mau pakai Sublime Text. Ada yang mau pakai Notepad++, silakan kalau mau pakai Notepad++ ya. Terus ada yang mau pakai IntelliJ IDEA, silakan aja, tapi agak ribet deh. Nah, jadi text editor yang penting bisa mengelola file PHP. Yang ketiga adalah browser. Udah itu aja. Beres? Gak ada yang ditanyakan ya? Aman. Kita ke modul dikit-dikit aja. Modulnya nggak saya jelaskan terlalu panjang lebar karena di modul ini juga cuma kenalan dengan pengantarnya ya, cuma pengenalan dengan PHP, PHP itu apaan, terus buat apa, bisa bikin apa dan kenapa PHP gitu ya. Nah, kalau misalkan kita searching di forum-forum terkenal ya, Best Programming Language 2024. Nah,
Terus kalau kita nyari relevansinya PHP di 2024 juga, ini ya, ada satu nih dari Asesto Blog ya. Ini masih sekitar 76,5% website ini ya, di mana server set programmingnya ini masih PHP. Terus kalau di sini di Best Programming Language to Learn in 2024 memang PHP ini terakhir ya, urutan ke-12. Terus yang di top 20 masih masuk urutan ke-6 ya. Nah, ini dia. Oh, pokoknya ada di situ lah ya. Terus kalau misalkan dari Geeks for Geeks, urutan terakhir. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ngelihat masih relevan ya. Menurut teman-teman sendiri gimana kalau PHP? Masihkah relevan dengan teknologi web programming saat ini? Ada yang bisa menyampaikan mungkin pendapatnya dari relevansi PHP ini di web programming? Wah, lesu semua nih di tengah-tengah puasa. Sudah nggak semangat ya, sudah nggak semangat. Sudah awal liburan ya. Iya sama, saya juga sebenarnya agak mager juga ya. Tapi ya ada kewajiban untuk menjalankan sinkron. Jadi tetap harus dijalankan ya. Mohon maklum lah ya. Kalau teman-teman sendiri ya kewajibannya ya belajar lah ya. Dan kewajibannya sebenarnya kan nggak akses sinkron gitu ya. Nggak akses sinkron. Sinkron nggak jadi parameter presensi kehadiran. Cuma ya ada apresiasi lebih lah untuk teman-teman yang menyempatkan diri untuk mengikuti sesi sinkron atau video conference seperti ini. Nah, yang pasti relevansinya sih masih ada. Masih ada. Kita juga beberapa situs, beberapa sumber juga masih menyebutkan angka di atas 70% tuh yang masih menggunakan PHP untuk developingnya. Jadi ya kita masih tetap belajar PHP. Dan ini salah satu basic atau foundation language programming juga ya, selain C, C++ gitu yang paling basic banget. Ya kalau misalkan kita mau jadi web developer, kayaknya kalau nggak ngebahas PHP itu agak janggal, agak ada yang ketinggalan lah itu ya. Teknologi basicnya dari PHP dulu semuanya, sebelum kita beralih ke bahasa pemrograman lain ya. Kayak misalkan, wah bikin website sekarang bisa sekalian untuk mobile-nya juga pakai aja Flutter. Iya bisa gitu ya. Tapi ya kita basic-basic dulu aja. Karena kan nggak semuanya juga dari rekan-rekan ini sudah ada di tahapan yang sama. Misalkan ada yang udah familiar, ada yang sudah terbiasa atau bahkan udah expert. Tapi ada juga teman-teman kita yang mungkin baru mendengar ini, baru tahu yang kita harus mulai juga dari level itu ya, jangan loncat-loncat. Oke, kita langsung ke materinya aja. Kita ke contohnya. Untuk teori lawannya ini nggak saya jelasin ya, kayak apa itu PHP, apa kepanjangannya, terus definisinya, konsepnya itu nggak saya jelasin lagi. Yang pasti PHP ini open source. Nah ini waktu masih lama ya. Ini server set programming language for website di tahun 2019 belum diupdate, sorry. Oke, yang kita langsung ke materinya aja. Nah, ini ada contoh di HTML. Nah, yang jadi yang harus kita garis bawahi ya pada saat kita menggunakan kode PHP dibandingkan dengan HTML, tentunya banyak fungsi-fungsi lainnya yang nggak ada di HTML itu bisa kita buatkan atau bisa diakomodir dengan PHP-nya. Karena kalau HTML itu kan sebenarnya bukan bahasa pemrograman murni, bukan. Dia itu hanya kayak markup language aja ya, nggak butuh compiler untuk ngerunningnya karena ya bukan bahasa pemrograman murni yang saya sampaikan tadi. Kalau PHP itu sudah jadi masuknya adalah bahasa pemrograman. Makanya dibutuh compiler untuk bisa running, untuk bisa melihat output hasil programnya, hasil kodenya seperti apa. Nah, jadinya ada algoritma-algoritma atau logika dan algoritma yang bisa kita buatkan dan itu bisa di running dan dilihat hasilnya dari web browser ya. Contoh kayak misalkan mau cetak perulangan sebanyak berapa kali menggunakan logika for, ya itu bisa banget. Kalau HTML ya nggak bisa. Terus sejarah-sejarah versi PHP-nya ini nggak saya jelaskan. Yang pasti untuk versi PHP terbaru ini, eh, kalau nggak salah udah 8 ya. Nah, nih
834 yang terbaru tuh ya. Di modul masih yang ketujuh tuh. Terus kenapa sih harus diupdate? Ya kan karena ada keterbaruan teknologi lagi. Kalau kita nggak update PHP-nya, ya keterbaruan teknologinya nggak bisa diikuti gitu. Dan masih apa udah banyak juga penyedia server atau hosting untuk mempublish atau untuk jadi tempatnya webnya. PHP-nya juga udah paling minim kayak PHP 7 tuh. PHP 56 juga udah banyak yang sudah discontinue dan nggak disupport lagi ya. Jadi kalau kita nggak update juga ya resikonya ya ketinggalan teknologinya. Oke, ini lanjut lagi ada cara install SAM, gampang, tinggal next 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 aja. Tapi saran saya kalau yang di Windows ya nggak usah di C lah, nggak usah di drive C ya, atau di drive program file atau di drive OS-nya ada gitu. Biar nanti kalau gimana gimana gampang lolanya. Taruh aja di D atau di drive yang lainnya. Nah ini tampilan kalau misalkan pengguna Windows, tapi kalau pengguna yang lain beda ya. Kayak misalkan kalau saya contohnya karena saya pakai Mac, jadi ya inilah tampilannya untuk si kontrol panelnya. Bentuknya seperti ini. Servernya atau servisnya sama aja. MySQL Database, FTP, sama Apache Web Servernya. Terus untuk pengaturan-pengaturan lainnya sama-sama aja ya. Nah, pengaturannya sama-sama aja. Oke, terus, nah ini kalau misalkan ada pemberitahuan firewall terpasang bisa di disable dulu firewallnya. Dan sekarang kalau untuk ngerunningnya, nah bentuknya seperti ini web servernya kalau jalan ya. Jadi kalau yang di Mac, contohnya saya aksesnya dengan namanya localhost. Nah, ini jadi halaman dashboard atau homepage-nya web server, si Apache servernya dari SAM atau SMPP. Terus yang ini untuk pengelolaan basis datanya atau DBMS-nya menggunakan phpMyAdmin. Ini kalau kita lihat database servernya, server tipenya adalah MariaDB. Oke ya, server versionya bisa dilihat lain-lainnya bisa dilihat detailnya kalau kita akses si dashboard PHP My Admin ya. Dan kelihatan di sini untuk web servernya PHP-nya versinya 812 ya. Extensionnya MySQLi, CURL sama MB String. Apache-nya juga bisa kelihatan, kayak database client versinya juga ada di sini. Nah, ini juga bisa kita lihat sebenarnya di halaman yang depan ini ya, di PHP Info. Nah, ini kita bisa lihat detailnya di sini. Ada sistemnya, build date-nya, build sistemnya, configure command-nya, server API-nya, dan lain-lain kita bisa lihat semua di sini. Termasuk kalau misalkan kita mau pakai framework yang agak sulit nih, Zen. Zen framework juga bisa ya digunakan di sini. Oke, next kalau misalkan kita mau buat file PHP-nya gimana? Kalau contohnya kita bikin file HTML yang kayak semester lalu kan gampang ya, tinggal create new file aja HTML ya. Ini contohnya saya mau buka foldernya dulu aja ya. Open folder. Hmm, hmm, hmm. Saya langsung ke PHP-nya aja ya. Kalau kita mau bikin file PHP, mau running atau mau nyimpen, mau mengolah file PHP-nya di mana? Kalau misalkan kita install web server SAM-nya, kita ke directory SAM-nya, terus cari directory htdocs-nya. Nah, disinilah nanti kita akan mengelola file-file web yang dibuat dengan file PHP. Contoh di sini saya udah punya satu folder namanya Prak Ajar Unsia. Saya open di VS Code-nya. Kekecil, sorry, saya besarin dulu. Mudah-mudahan udah kelihatan. Nah, kalau contohnya yang HTML ya, kalau contohnya HTML sih kita tinggal create aja contoh doc html.html. Contoh seperti ini. Saya create satu dokumen HTML yang kalau kita mau running, kita tinggal double klik aja filenya. Mana dia? Contoh saya simpan di sini. Nah, ini ya, file doc.html ya. Kalau diklik atau kita execute, dia langsung buka browser atau teropen di browser defaultnya kita. Dan kalau kita lihat domainnya atau URL-nya, ini aksesnya adalah file ya di directory kita. Jadi browsernya ini mengakses file di directory kita kalau HTML.
Nah, terus kalau misalkan PHP gimana? Nah, kalau PHP, contoh saya create satu dokumen PHP. Doc php.php. Sama, masih dengan HTML juga. Oke, ini title-nya PHP contohnya. Terus bodinya bukan seperti HTML kalau mau ngeprint atau mau cetak langsung begini ya. Beda. Ini saya bikin satu dulu. Ini contoh teks dengan HTML. Terus yang di bawahnya, oh sorry, malah ke, malah ke generate dia. Nah, yang di bawahnya ini saya punya satu contoh dokumen PHP. Nah, dimulai dengan teks seperti ini, PHP. Ada beberapa yang tanpa ditutup bisa, tapi kalau ini enggak ya. Kalau teman-teman lihat ini jadinya masih ikut ke dalam body PHP-nya nih, si kode atau tag HTML-nya. Makanya harus ditutup. Sorry. Nah, contoh kayak gini. Dan untuk ngeprint ada banyak metodenya. Mau pakai apa? Salah satunya adalah echo. Contoh saya seperti ini dan saya buat satu dokumen. Ini contoh teks dengan PHP. Titik koma. Saya save, terus cara opennya gimana? Kalau misalkan tadi HTML kan kita langsung double klik aja filenya ya. Nah, kalau PHP kita double klik filenya atau kita execute malah ke open. Atau contoh lagi saya open dengan browser, open with browser. Nah, jadinya malah kelihatan kodenya atau source code-nya seperti ini. Bukan contoh kayak dokumen HTML yang bentuknya adalah sebuah web page. Terus aksesnya seperti apa? Ya aksesnya kita harus akses localhost, lalu nama folder dari tempat kita nyimpen file PHP-nya. Contoh saya di sini nyimpennya di folder Prak Ajar Unsia. Maka saya ketikkan di sini slash Prak Ajar Unsia. Nah, ada satu file nih. Ada dua file tadi ya. Ada doc.html sama doc.php. Yang kalau kita open doc.html, nah ini yang muncul tadi ya. Terus kalau misalkan kita open yang doc.php, muncul seperti ini. Nah, ini. Nah, perbedaannya dengan HTML, kalau di HTML, dokumen HTML, nah ini, kalau pada saat kita view page source, benar-benar kelihatan kode dari HTML-nya semuanya. Kalau PHP, nah kita view page source, kode PHP-nya nggak ada ya. Ya kalau kayak cetakan yang seperti ini ya muncul. Tapi kalau kode atau sintaksisnya, keyword dari PHP-nya itu nggak muncul. Kenapa ini muncul? Kan masih ada tercetak seperti ini. Nah, kayak gitu. Perbedaannya antara page source yang si mana dia? Nah, ini HTML dengan PHP adalah seperti ini. HTML benar-benar kelihatan semua kodenya, tagnya, elemennya semua kelihatan. Kalau PHP, kode PHP-nya itu nggak ada yang kelihatan. Itu perbedaannya. Nah, kalau mau akses secara langsung, caranya gimana? Ya, tinggal ketikkan alamat lengkapnya sama file-file lengkapnya ya. Contoh localhost, terus nama foldernya, terus nama filenya. Tadi nama filenya adalah docphp.php. Docphp. Harus dengan extensionnya ya. Kalau nggak ada, ya begini jadinya. Kecuali kita sudah atur di HT aksesnya. Itu nanti. Nah, ini kalau akses URL-nya secara lengkap. Nggak dari foldernya aja. Nah, ini kita bisa running juga kalau teman-teman mau pakai yang IDE online-nya. Contoh dari Wetri School-nya. PHP, ya kita try yang salah satu kodenya aja. Nah, ini contohnya. Kalau kita mau nambahin enter gitu ya. Biasanya kan cuma BR doang nih kalau di HTML. Nah, kalau ada kode BR di kode HTML dalam badan kodenya PHP, kita lihat nanti hasilnya adalah error karena BR ini kan tagnya HTML, bukan tagnya PHP. Kita bisa memasukkan tag HTML ke dalam PHP, tapi harus di echo. Jadi echo BR, jadi tetap kayak dicetak ya. Nah, terus saya bikin satu cetakan lagi.
baru tag BR-nya terbaca. Jadi kita bisa menyisipkan kode HTML di dalam bagian atau bodinya dari PHP-nya. Contoh seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita simpel-simpel dulu aja untuk pertemuan pertama, gak usah berat-berat ya. Cukup pengantar, abis dianterin, udah kelar, kuliahnya selesai. Nah, untuk diskusinya juga nih belum ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materinya. Jadi semuanya terima kasih. Oke, ini juga sama. Terima kasih. Nah, cuma Mas Doni ini menyimpulkan. Rata-rata semuanya pokoknya satu keyword. Terima kasih. Dan yang ngerjain kuisnya bahkan ada yang cuma 36 detik. Ini dari kelas mana nih? 403. Wah, sakti sekali 36 detik. Baca soal plus jawab. Luar biasa. Oh, ada lagi yang rekor malah di kelas 401. Cuma 33 detik. Lebih cepat dari 36 detik. 23 detik malah yang di 403. Luar biasa ya. Menjawab 5 soal dalam 23 detik baca plus jawabnya. Oke, nggak masalah. Yang penting aktivitasnya sudah dilakukan, kewajibannya sudah beres. Ya, sudah kelar ya kewajibannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Jo, silakan. Perbedaan eco sama print itu apa ya? Perbedaan Eko sama Print. Sebenarnya dibilangnya sama sih ya. Cuma kalau Print itu banyak banyak nanti variatifnya lagi ya. Kalau secara saya sorry off cam. It. Nah, kalau secara fungsi buat nanti pengolahan nilai ya, buat nanti pengolahan nilai, kalau kita pakainya print ini, pada saat nilai itu dieksekusi, dia akan selalu mengembalikan nilai itu satu, gitu. Kalau echo nggak mengembalikan nilai apa-apa, sebenarnya itu aja. Terus kalau mau ngelihat perbedaan detailnya, itu ada salah satu artikel di web yang bagus. Ini juga jadi sumber referensi modul saya tuh, si Mas Ahmad Muhardian dari Petani Kode ya. Apa sih petanikode.com. Nah, itu dia ngebahas lengkap detail tentang berapa perbedaan antara si Echo print printf di PHP. Nah, kalau misalkan mau ini coba saya cariin bentar. Echo versus print. Oh, ini dia. Saya open aja lah ya. Saya share. Mana tadi? Nah, ini nih dari si Mas Muhardian ini. Dari Wetri School juga ada. Nah, ini yang dari Mas Muhardian, Petani Kode. Terus dari Wetri School juga dibahas lebih lengkap kalau mau detailingnya apa aja. Tapi yang tadi saya sebutkan secara simpelnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Terus yang ini dari Witri School-nya. Nih, kalau perbedaan yang utamanya banget, oh dari si Mas ini ya. Oh, ini yang tadi saya sampaikan juga nih. Jadi fungsi print mengembalikan nilai satu. Oh ya sama. Terus echo enggak ya. Oh, satu lagi, agak lupa. Kalau print boleh diberikan satu parameter aja. Kalau echo lebih dari satu. Jadi kalau print cuma boleh satu parameter fungsi ya. Kan print sama echo itu sebenarnya fungsi, function di PHP itu. Tapi kalau print ini cuma satu parameternya. Kalau echo bisa lebih dari satu. Penggunaan contohnya ada di sini. Bisa teman-teman cek di echo output print ya. Di Wetri School sama di Petani Kode dari si Mas Muhardian. Gitu, Mbak Jo. Boleh nanti disimak lagi untuk detailnya seperti apa. Dan Terima ada case kasih. study-nya juga. Ya. Case tadinya tadi adanya yang di ada dua-duanya di Petani Kode sama Waitress School. Ada lagi mungkin silakan. Beres? Wah kayaknya udah pada di kampung, udah pada mudik.
Pak, Ya, izin Mas Ciki. bertanya, Silakan. ya Pak. Nanti untuk tugas kita Hmm, ada view-nya nggak Pak? Kita bikin kita ada project-nya itu berupa seperti apa? Atau dibagi per kategori gitu. Misalkan dengan tema apa? agak kurang jelas ya, Mas Ciki. Saya nangkapnya untuk tugas UTS-nya ya, tugas ujiannya mungkin ya. Jenisnya seperti apa, model ngerjainnya Iya, gimana gitu. Oh, nanti tugasnya betul ini Pak, betul. kalau untuk UTS dan UASnya per kelompok ya. Berkelompok, nanti ada kayak case study untuk nge-create atau mendevelop sebuah project web. Temanya nanti, nggak sekarang ya. Temanya nanti akan diberikan. Misalkan untuk pengolahan data di sebuah instansi apa, atau untuk ngolah apa dan segala macam. Pokoknya intinya kalau kan kita sampai UTS nanti sudah belajar pengolahan data. Jadi skupnya, projectnya adalah teman-teman bisa ngolah data menggunakan query-nya SQL dan ditampilkan di dalam sebuah aplikasi web menggunakan pemrograman PHP. Itu aja. Nah, terus kalau nanti Ya, untuk terima kasih Pak. UAS-nya, diadaptasi atau diadopsi teknologi atau framework dari PHP-nya. Jadi mulai menggunakan framework-nya kalau untuk UAS-nya. Untuk UTS-nya belum pakai framework. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Eh, Kalau buat XAMPP-nya itu, kalau di Windows, baiknya langsung di Windows atau biasanya kan saya pakai WSL yang Linux, Mm-mm. atau yang bisa lebih cepat di Linux ya, Pak? Atau sama saja? Kalau perangkatnya zaman sekarang atau kekinian, mau OS-nya Linux, Windows, atau Mac, sama aja cepetnya. Iya. Itu aja ya. Kalau secara kalau secara pengalaman saya ya, saya kebetulan kalau untuk develop web kebanyakan makanya emang Windows. Jarang banget pakai Linux ya. Tapi pada saat saya mau hosting kan hosting itu kebanyakan OS-nya Linux tuh. Nah, ada beberapa kayak konfigan yang biasa saya pakai di Windows, di Linuxnya nggak apa di hostingnya nggak jalan atau running. Akhirnya saya banyak ngerubah-ngerubah lagi kalau misalkan skupnya besar atau kompleksitas dari webnya besar gitu ya. Nah, kalau saran untuk belajar, kalau mau lebih familiar dengan teknologi yang ada atau relevansi dengan teknologi sekarang, pakai Linux aja. Kalau misalkan bahasa Sabrina kan pakai WSL kan di Linux ya, di Windows ya, itu kan nggak jadi dual OS ya. Iya, Pak. Ya boleh aja diinstal aja di Linuxnya biar lebih relevan dengan teknologi pendukung lainnya atau layanan-layanan tentang pemrograman web atau teknologi web yang ada di era ini. Karena rata-rata kalau hosting pasti Linux semua OS ya. Jadi kita ngaturnya banyaknya dengan Linux itu aja ya. Kalau misalkan pakainya Linux ya lebih enak sekalian pakai LAM di Linux gitu. Kalau yang jadi pakai LAM itu nggak apa-apa, Pak? Atau Nggak apa-apa. sama kayak... LAM sama aja. LAM itu versi lainnya atau nama lainnya dari SAM aja kalau di Linux. Sama aja dia juga. Iya, baik, Pak. Heeh. Oke. Terus ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau dulu itu saya dulu pernah pakai apa ya? Lupa ya sebelum familiar sama itu. Ada satu namanya kalau nggak salah apa ya? Sebelum saya menggunakan SIMPP ya atau SAM itu ya. Apache server. Saya dulu pakai itu Apache server. Nah, itu kan beda-beda ya untuk engine apa servernya untuk apa HTTP-nya, HTTP servernya, nanti database servernya beda lagi. Agak sulit sekarang udah all in semua, banyak tools yang gampang. Ya udah lebih mudah lah ya. Silakan kalau ada lagi mau tanyakan sebelum kita akhiri. Aman ya, beres ya. Saya yakin lah ini teman-teman kita di informatika tuh banyak yang sangat luar biasa. Jadi belajarnya sangat cepat. Senang juga saya kalau belajar cepat. Jadi bisa tek 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 gitu ya. Bisa langsung finish. Nggak ngerambat-rambat lagi. Yang lain diikuti aja. Dan kalau bisa ya ikut kelompok-kelompok belajar atau nongkrong-nongkrong gabung sama teman-teman di Himatika tuh suka ada program kelompok belajar atau ngebahas
pembelajaran materi belajar, bahkan kayak ada course-course tambahannya dari teman-teman Himatika tuh salah satunya ada Mbak Jovita gitu. Nah, itu kan nanti jadi yang awalnya belum tahu apa-apa atau masih basic banget tiba-tiba nanti bisa langsung meningkat levelnya kalau dengan gabung dengan teman-teman yang memang sudah familiar, paham dan ada beberapa yang expert juga. Nah, itu cara belajar paling cepat, paling enak tuh gitu. Kalau sendiri kan nggak semangat ya, tapi kalau berkelompok akan lebih memacu biar lebih cepat pembelajarannya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhir ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Jangan lupa tadi disiapkan tools untuk bisa belajar bareng di pemrograman web 2 ini. Toolsnya ada 3. Yang utama web server, text editor, satu lagi browser. Udah itu aja. Nanti kita ketemu lagi di sesi sinkron selanjutnya. Nanti akan saya kabar ya karena minggu depan kan kita libur jadi nggak ada sesi sinkron. Nanti akan diinformasikan di LMS untuk sesi sinkron berikutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam berpuasa warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih, Sama. Pak. Malam, terima